Sidang perdana pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berlangsung dengan agenda pembacaan permohonan dari pihak pemohon. Dalam persidangan tersebut, tim kuasa hukum Roy Suryo menilai kliennya menjadi korban praktik pemblokan hukum dalam proses penetapan sebagai tersangka. Tim kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan menyampaikan bahwa permohonan pra-peradilan diajukan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka. Menurutnya, terdapat sejumlah prosedur hukum yang dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga proses penyidikan patut diuji di hadapan hakim. Refli berpendapat bahwa perkara yang menjerat Roy Suryo tidak hanya menyangkut substansi kasus, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum. Karena itu, pihaknya meminta majelis hakim memeriksa seluruh tahapan penyidikan secara objektif. Dalam persidangan, tim kuasa hukum juga menguraikan sejumlah keberatan terhadap dasar penetapan tersangka. Mereka menilai proses tersebut mengandung kejanggalan yang berpotensi melanggar prinsip due process of law. Satu hal yang menjadi terobosan dalam gugatan ini adalah ditariknya pihak kejaksaan sebagai turut termohon. Langkah ini diambil Roy Suryo dengan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Tujuannya sangat jelas, yakni mengunci jaksa agar tidak melimpahkan perkara pokok mengenai ijazah palsu ke persidangan sebelum ada putusan pra-peradilan. Hal ini didasarkan pada asas kepastian hukum agar hak asasi Roy Suryo terlindungi dari apa yang mereka sebut sebagai kesewenang-wenangan penegak hukum. Sementara itu, pihak termohon dari Polda Metro Jaya dijadwalkan menyampaikan jawaban dalam agenda sidang berikutnya. Melalui proses pra-peradilan ini, hakim akan menilai apakah penetapan tersangka terhadap Roy Suryo telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan kasus dugaan penyebaran informasi mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain menyangkut figur publik, perkara tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai batas kebebasan berpendapat dan mekanisme penegakan hukum. Putusan pra-peradilan nantinya akan menjadi penentu apakah proses penyidikan dapat dilanjutkan atau terdapat aspek prosedural yang harus diperbaiki oleh penyidik.